Majapahit. Sandiakala Raja Sao Wangsa. Alun-alun Singosari sungguh sangat luas, dibuat untuk berbagai kebutuhan. Paling sering alun-alun itu digunakan berlatih perang para prajurit yang mengasah ketangkasan gladi gelar, mulai dari gelar di Rada Meta sampai Supit Urang, dari Cakra Byuha hingga ke Glati Neba. Latihan yang dipimpin oleh Lembu Anabrang itu adalah dalam rangka persiapan gelar jajahan di Sumatera. Di sana ada Damasraya yang harus ditundukkan, juga bila mungkin memaksa Tumasek supaya tunduk dan bersedia menempatkan diri di bawah kekuasaan Singosari. Cara itu yang harus dilakukan untuk membendung kekuatan yang berasal dari seberang lautan. Sebagai pucuk pimpinan tertinggi, Panglima Lembu Anabrang bertanggung jawab terhadap kemampuan tempur pasukan itu di darat yang terus diasah tanpa berkesudahan di alun-alun Singosari. Tetapi juga kemampuan tempur di laut yang dipusatkan di ujung Galuh. Lembu Anabrang harus mondar-mandir dari Singosari ke tepian Surabaya itu atas nama tanggung jawabnya. Istana Singosari yang dibangun amat megah sejak masa pemerintahan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka baru saja selesai dituntaskan. Istana dibangun sebagaimana istana lain yang selalu menghadap ke arah gunung karena di puncaknya lah dianggap tersimpan sumber kekuatan yang harus diserap. Di puncak gunung itu pula tempat bersemayam para dewa. Maka ke arah sanalah semua perhatian diberikan. Itulah sebabnya pilar-pilar Istana Singosari berdiri tegak menghadap Gunung Semeru yang menjulang perkasa di timur. Semeru tidak henti-hentinya mengeluarkan asap itu, tidak ubahnya Mahameru yang menjadi paku terhadap tegaknya tanah Jawa. Di kiri kanan pintu masuk ke alun-alun utama, 2 buah patung Durapala siaga memplototi siapapun yang keluar masuk ke istana, yang masih dibantu oleh puluhan bala prajurit yang bertugas menjaga keamanan istana. Malam itu sungguh senyap, tetapi tak seorang pun prajurit Singosari yang berjaga yang menyadari raja mereka menyelinap keluar dari dinding istana tanpa diketahui dan tanpa pengawalan siapapun. Srijaya Brandreswara menyelinap ke sebuah pintu rahasia yang berlindung lebat pohon pandan laut yang sengaja didatangkan dari pesisir Yuangga. Untuk keperluan itu, di luar pintu rahasia, seorang abdi Pekate dan seorang Gamel telah menunggunya dan mempersiapkan seekor kuda. Pekate dan Gamel sebenarnya mencemaskan keinginan raja yang berniat nganglang tanpa pengawalan. Tetapi tak ada gunanya Pekate dan Gamel itu mencegah karena tahu bahwa raja tidak akan menggubris. Sri Kertanegara membawa kudanya berlahan agar tidak bersuara dan mengundang perhatian. Begitu keluar dari lingkungan istana, ia memacu kudanya perlahan menyusur jalanan. Bila di langit utara mendung sedang tebal menutupi jarak pandang membentang dari Gresik hingga ujung Galuh, bahkan sebagian Pasuruan, sebaliknya Singosari yang berada di ketinggian justru sedang bersih. Bulan yang tidak lagi purnama memanjat naik semakin tinggi dalam menerangi jagat raya. Semula Sri Kertanegara hanya berkeliling di kota raja melihat dari dekat suasana kota pada malam hari. Raja melihat kota dalam keadaan sangat tenang dan damai. Di sudut alun-alun masih terlihat banyak orang melakukan berbagai kegiatan. Warung yang berjualan pakaian masih ada yang buka, pun demikian dengan mereka yang mengais rezeki lewat berjualan makanan.
masih di sudut alun-alun luas itu, Kertanegara memperhatikan bagaimana orang mencari uang. Gamelan dipukul oleh sekelompok nayangga, mengiringi beberapa orang teledek yang dengan lenggut-lenggut mengerahkan selendang dan menggelitik hasrat penontonnya untuk ikut menari meski harus membayar. Di antara keramaian itu, terdapat orang yang delemming karena mabuk. Tanpa pertimbangan, Sri Kertanegara yang duduk di atas pelananya dengan tiba-tiba menarik kendali kudanya dan berderap balik arah menuju pintu gerbang kota sebelah barat. Sri Kertanegara berharap akan melintasi pintu gerbang itu dengan kecepatan tinggi, tetapi ia harus melambatkan kecepatan kudanya, bahkan berhenti karena pintu gerbang dalam keadaan tertutup. Dua orang prajurit penjaga gerbang mengandang sambil menyilangkan senjatanya. "Silakan turun ke sana," kata prajurit penjaga pintu gerbang yang tidak sadar berhadapan dengan rajanya. Kertanegara memenuhi perintah itu dan meloncat turun. Betapa kaget prajurit itu melihat siapa yang berada di depannya. Dengan bergegas ia menekuk salah satu lututnya dan merapatkan kedua telapak tangannya. "Mohon ampun tuanku," ucapnya. Prajurit kedua dan beberapa prajurit yang lain berhamburan turun dari bangunan jaga dan menempatkan diri berbaris. Lalu masing-masing menekuk sebelah kakinya sambil menyembah. Sri Kertanegara memandangi wajah mereka satu demi satu. Wajah-wajah itu cukup jelas tersiram oleh cahaya bulan yang berlimpah ruah. "Kenapa pintu gerbang ditutup?" tanya sang Prabu. Salah seorang dari mereka menegakkan sikap tubuhnya dengan kedua tangan masih merapat di ujung hidung. "Hamba tuanku, pintu gerbang kami tutup untuk mencegah jangan sampai para perampok itu masuk ke lingkungan kota raja. Saat ini beberapa orang prajurit sedang langlang karena baru saja terdengar isyarat titir bertanda terjadi perampokan." Sri Kertanegara mencerna jawaban itu sambil menengadah telinga. Lamat-lamat Raja Singosari itu memang mendengar suara titir, tetapi sangat jauh. "Siapa pemimpin penjaga malam ini?" tanya Kertanegara. "Hamba tuanku, hamba Bekel Kalangwan." "Kalangwan?" ulang Raja. "Hamba tuanku," jawab Kalangwan. "Buka pintunya." Sri Kertanegara memberikan perintah. Para prajurit itu saling pandang. "Tuanku akan melakukan apa?" tanya pimpinan kelompok penjaga pintu gerbang itu sambil tetap pada sikapnya. Raja membalas pandangan mata Bekel Kalangwan dengan tajam. "Buka saja pintunya, saya akan keluar." Akan tetapi, prajurit itu sangat bertanggung jawab atas tugasnya, dan karena itu tak bisa memenuhi perintah tersebut. Ia menoleh kepada anak buahnya, lalu mengembalikan arah pandangnya. "Tuanku hanya sendiri?" pemimpin prajurit berpangkat Bekel itu bertanya. Raja mengangguk. Para prajurit itu salah tingkah, tetapi mereka memiliki sikap dan langkah yang jelas ketika dihadapkan pada keadaan seperti itu. "Tuanku," jawab Bekel Kalangwan, "mohon maaf, kami dilarang membuka pintu. Tuanku adalah seorang raja, orang yang sangat penting, dan keselamatannya harus dijaga. Singosari akan menghadapi masalah besar apabila terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diinginkan menimpa tuanku. Apalagi di luar sana sedang terjadi perampokan. Ada banyak orang jahat yang bisa mengancam keselamatan tuanku. Atas perintah Panglima, kami melarang tuanku keluar dari pintu gerbang." Kertanegara menghela nafas berat dan menghirupnya dalam-dalam. Alasan yang diberikan pemimpin prajurit penjaga pintu gerbang barat itu tidak bisa dibantah dan tidak membuatnya tersinggung. "Baiklah," jawabnya, "kalau begitu saya akan berbincang-bincang dengan kalian. Di istana saya sedang merasa kesepian. Barangkali di sini saya bisa mendapatkan hiburan dan bisa melewati suasana malam dengan menyenangkan." Para prajurit itu kaget dan salah tingkah.
karena tidak menyangka Prabu Kertanegara akan mengambil keputusan seperti itu. Kehendak raja keluar dari pintu gerbang boleh dicegah, tetapi tak mungkin mereka mencegah dan melarang raja ikut bergabung di pintu gerbang itu. Segenap prajurit itu benar-benar kelabakan karena bangunan jaga pintu gerbang barat itu tidak memadai, tidak ada kursi yang layak, dan baunya sangat pesing oleh kebiasaan yang buruk. Para prajurit seenaknya saja kencing di belakang bangunan dan baunya yang menyengat menguar kemana-mana. Perhatian raja tertuju pada perapian yang masih menyala. "Bau apa ini?" tanya raja. Pertanyaan itu benar-benar mengagetkan dan mencemaskan. Para prajurit itu saling pandang dan bagai saling menyalahkan. Bau pesing yang selama ini dipersoalkan terbukti menjadi masalah. Apa boleh buat, Bekel Kalangwan harus mempertanggungjawabkan. "Hamba tuanku, kami semua mohon maaf," ucapnya sambil mempersiapkan diri akan menguraikan kebiasaan buruk para prajurit yang suka kencing seenaknya. Prabu Kertanegara mengernyit. "Itu ketelapung bukan? Atau kentang?" Para prajurit itu kembali saling melirik, tetapi pertanyaan raja itu tak mengurai degup jantung mereka yang terlanjur berlarian. Mulut mereka terbungkam dan hanya bisa melihat perbuatan rajanya yang mendekati perapian dan duduk di atas bongkahan batu. Di dalam api yang bergolak memang terpendam ketela puhung dan ketela rambat yang telah siap dimakan. Dengan tangkas Bekel Kalangwan mengambilnya dengan kayu. Pemimpin prajurit itu kembali bingung bagaimana harus menyajikannya, sebab dalam keadaan wajar harus ada nampan yang digunakan mewadahi serta harus disajikan dalam keadaan sudah dikupas dan siap dimakan. Tanpa merasa sungkan, Sri Kertanegara mengupas ketela puhung bakar itu dan meniupnya supaya dingin. Masih di bawah pandang mata para prajurit yang gelisah, mereka benar-benar cemas Prabu Kertanegara akan mengenali bau yang menyengat itu. Atas isyarat Bekel Kalangwan, segenap anak buahnya ikut duduk melingkari perapian. Mereka merasa beruntung karena raja duduk di batu yang itu lebih tinggi dari mereka yang semula bersila. "Apakah perintah itu berasal dari Panglima?" tanya Kertanegara tiba-tiba. Kalangwan menyembah, ucapnya, "Hamba tuanku, Panglima memerintahkan demikian, yang apabila berani melanggar, kami semua akan dibunuh mati." Jawaban itu dengan telak mengusik simpul saraf geli raja yang sontak tertawa. "Baiklah, saya bisa mengerti. Saya tidak akan memaksakan diri. Tetapi, bagaimana kalau saya tetap maksa pergi dan dikawal? Saya harus menemui seseorang di luar sana, dan sangat penting." Para prajurit itu saling pandang. Bekel Kalangwan tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa berbicara, ia menyembah dan beringsut mundur. Sebuah anak panah yang sangat panjang dan busur yang juga sangat besar disiapkan. Seorang prajurit muda mendekati dengan membawa ranting yang ujungnya menyala. Sejenak kemudian, anak panah berapi itu melesat memanjat langit dengan meninggalkan jejak suara yang melengking tinggi. Anak panah yang terbang itu masih disusul oleh anak panah serupa. Sekali lagi Bekel Kalangwan merentang busur dan melepaskan Warostro yang semula berada di jepitan jari telunjuk dan jempol tangannya. Membumbung anak panah isyarat itu, suara melengking tinggi berasal dari peluit bambu yang diletakkan di bagian belakangnya. Isyarat anak panah berapi itu terlihat jelas dari segala penjuru. 4 orang prajurit yang sedang berada di menara jaga di sisi pintu gerbang istana terkejut dan memberikan perhatiannya, manakala sekali lagi anak panah berapi itu melesat. Ia tahu apa yang harus dikerjakan. "Tanda bahaya dari pintu gerbang barat," teriaknya sangat keras. Puluhan prajurit yang berada dalam keadaan siaga berloncatan berlari menuju para kuda di tambatan. Sejenak kemudian rombongan prajurit berkekuatan sekitar 20 orang itu berderap kencang menuju ke sumber isyarat. Derap kuda yang saling kejar itu mengagetkan.
Para teledek yang sedang mencari dan mendendangkan tembang diiringi para nayanggo terbungkam. Berhenti pula gamelan yang ditabuh para pengiringnya. Rasa ingin tahu mereka terlihat dari wajah-wajah yang berubah penuh minat. Beberapa orang penonton bahkan berlarian untuk mendapatkan arah pandang yang jelas. Hanya membutuhkan waktu tidak terlampau lama, para prajurit itu telah sampai di tempat tujuan. "Ada apa?" tanya salah seorang dari mereka begitu tiba dan berloncatan turun. Orang yang bertanya itu berkaca pinggang. "Tidak ada apa-apa, Senopati Bramantyo." Terdengar sebuah jawaban, bagaikan berhenti berdetak jantung Bramantyo memperoleh jawaban itu dari jenis suara yang sangat dikenalinya. Dengan segera Bramantyo menekuk kaki kirinya sampai menyentuh tanah dan memberikan penghormatannya dengan menyembah. Kertanegara mengangguk menerima penghormatan itu. "Bagaimana tuanku bisa berada di sini?" Senopati Bramantyo bertanya dengan suara tegas setengah tertelan. Senopati Bramantyo dan beberapa anak buahnya terheran-heran melihat raja berada di tempat itu dengan kuda tunggangannya. Padahal, seingat mereka dari sejak sore ketika raja tampak berada di pendopo, hingga saat sekarang tidak terlihat raja keluar dari lingkungan istana, apalagi berkuda. Senopati Bramantyo merasa jengkel karena tidak memperoleh jawaban, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Justru Bekal Kalangwan yang menjawab, "Sri Baginda Prabu punya keperluan di luar dinding kota raja, membutuhkan pengawalan." Bramantyo segera mengerutkan keningnya. Bagaimana permintaan itu amat tak masuk akal dan sulit diterima. "Untuk keperluan apakah Sri Baginda akan keluar?" tanya Senopati Bramantyo. Pertanyaan itu menyebabkan Kertanegara tersenyum. Ia sadar sikap para prajurit yang demikian adalah terjemahan dari sikap Lembu Anabrang. Panglima perang prajurit Singosari itu berjenis lelaki lugas dan tegas. Ketika diangkat menjadi panglima perang, ia mensyaratkan aturan yang ketat tentang apa yang boleh dilakukan raja dan tidak boleh dilakukan, khususnya terkait keamanannya. Lembu Anabrang tidak mengizinkan raja berbuat seenaknya yang bisa membahayakan keselamatannya. Raja tidak boleh keluar lingkungan istana tanpa pengawalan, dan sama sekali tidak boleh keluar dinding istana pada malam hari. Raja dianggap bersalah berada di luar istana meski masih di dalam benteng kota raja, apalagi bila berada di luarnya. Melihat raja telah berada di pintu gerbang barat, para prajurit di bawah kendali Senopati Bramantyo itu sangat kaget. "Untuk keperluan yang tidak bisa saya katakan kepadamu, Senopati." "Mohon ampun tuanku, tidak boleh." Prabu Kertanegara agak tersentak, tetapi sangat bisa memahami. "Tuanku akan menemui seorang?" tanya Senopati Bramantyo. "Ya," jawab Sri Kertanegara. "Tuanku adalah seorang raja. Kenapa tuanku tidak memanggilnya menghadap ke istana? Apalagi angin malam bisa berakibat buruk pada tuanku. Tuanku adalah seorang yang terlalu penting di Singosari. Andai sesuatu yang buruk menimpa sang Prabu, negara akan kacau." Kertanegara tertawa, tetapi sama sekali tidak ada nada jengkel di balik suara tawa yang ringan itu. Raja tidak marah dan tidak mungkin memaksakan diri karena sama halnya dengan melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan panglimanya. "Masih banyak ketelannya?" tanya raja yang membelokkan pembicaraan dengan tiba-tiba. Bekal Kalangwan terkejut, bergegas ia menyembah. "Ampun tuanku, hanya tinggal itu," jawabnya. Suasana kemudian berubah menjadi sangat hening. Senopati Bramantyo menunggu raja kembali berbicara. "Saya gemar makan petai," kata raja berbelok dan menyengat. "Tetapi rupanya ada di antara kalian yang menyukainya melebihi saya." Ledakan gemuruh serasa mengguncang isi dada Bekal Kalangwan. Kalangwan dan anak buahnya merasa ucapan itu jelas bentuk sindiran yang ditujukan kepada mereka. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan untuk menyelamatkan diri sejalan dengan wajahnya yang mendadak menebal.
Akan tetapi tiba-tiba Kertanegara membelokkan pembicaraan. Saya tidak mungkin memanggilnya untuk menghadap. Senopati Bramantyo, karena sahabat saya itu saat ini sedang sakit, saya justru berniat mengunjunginya. Penjelasan raja itu menyebabkan raut muka Senopati Bramantyo berubah. Siapa yang sakit itu, tuanku? Tanya Bramantyo penasaran. Akan tetapi raja keberatan menyebut namanya yang diterjemahkan dengan gelengan kepala. Di langit bulan timbul tenggelam di antara mega dan mendung. Rupanya awan tebal di laut utara mulai menjalar ke selatan. Alasan yang disampaikan rajanya membuat Senopati Bramantyo berubah pikiran. Baiklah, kami akan melakukan pengawalan, kata Bramantyo. Buka pintunya dan tingkatkan kewaspadaan. Perintah itu segera dilaksanakan. Prabu Sri Kertanegara segera melompat ke atas kudanya dan menempatkan diri di tengah segenap prajurit yang masing-masing telah menempatkan diri di atas tunggangannya pula. Maka sejenak kemudian rombongan itu telah berderai di sisul pintu gerbang yang ditutup kembali. Bekal Kalangwan mencak-mencak. Siapa yang hari ini makan petai? Bentaknya keras. Pertanyaan itu justru dijawab dengan tawa keras oleh semua mulut anak buahnya. Sial, umpat Bekal Kalangwan. Mulai sekarang tidak boleh ada yang lagi kencing sembarangan. Besok semak di belakang tembok itu harus dibersihkan dan jangan sampai tersisa baunya. Sang Prabu pasti akan membicarakan bau pesing ini dan diyakini akan mengirim para abdi untuk membersihkan. Sebelum bencana memalukan itu terjadi, kita harus mendahului. Meski dengan tawa geli di sana-sini, tidak seorang pun di antara prajuritnya yang punya kebiasaan buruk itu menolak. Akan tetapi salah seorang di antaranya tiba-tiba melepas pakaiannya dan menyalakan beberapa obor menerangi tempat di belakang bangunan penjagaan. Dengan pedang di tangan kanannya, ia mengamuk. Semak merdu itu dibabati. "Hei, kau kenapa?" tanya prajurit yang lain. "Seharian tadi saya makan petai banyak sekali," jawabnya.